wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, jenjang pendidikan sekolah dasar akan membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sukatman SPD MPD dan Ibu Siwi Tripurnani MPD. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sinta Dulandari dengan NIM 24020402067. Perkenalkan, nama saya Karisya Nunabila dengan NIM 24021040213. Saya Reva Anggraini dengan NIM 24021040266. Saya Gadis Waniyu dengan NIM 24021040270. Saya Justina Bila Fauzia dengan NIM 24021040220. Selamat menyaksikan. Latar belakang dari materi yang akan kami jelaskan yaitu pendidikan sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan formal paling awal di banyak negara termasuk Indonesia. Sekolah dasar menjadi fondasi bagi anak-anak untuk memulai proses belajar secara terstruktur dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pendidikan sekolah dasar menjadi landasan paling penting bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Dengan pendidikan dasar yang kuat, anak-anak diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik untuk kehidupan pribadi dan sosial mereka. Definisi pendidikan sekolah dasar. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang paling dasar pada pendidikan formal yang ada di Indonesia. Menurut Faud Ihsan, pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, membutuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Sekolah dasar diharapkan memiliki peran utama dalam membantu manusia Indonesia mencapai tujuan hidupnya sebagaimana pendidikan yang bukan hanya bicara tentang salah satu kemampuan saja, akan tetapi harus secara komprehensif dimiliki oleh manusia dari proses pendidikan tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, maka salah satu kegiatannya tercermin dengan jenjang pendidikan di sekolah dasar. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan yang memberikan bekal dasar bagi perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Oleh karena itu, bagi setiap warga negara harus diwajibkan dan disediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar. Pendidikan ini dapat berupa pendidikan sekolah ataupun pendidikan luar sekolah, yang dapat berupa pendidikan biasa ataupun pendidikan luar biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan sekolah dasar. Pada tujuan pendidikan sekolah dasar ini, terdapat 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Sekolah dasar nantinya akan mengajarkan kepada siswanya untuk menanamkan nilai-nilai sosial seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, sehingga akan membentuk karakter dan kepribadian dari siswa tersebut menjadi karakter yang berintegritas. Yang kedua, meletakkan kecerdasan dasar, pengetahuan, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup secara mandiri. Dengan adanya tujuan ini, siswa diajarkan berbagai mata pembelajaran dan pemahaman tentang materi yang ada di sekolah, yang harapannya mereka dapat menerima dan memahami materi dengan baik. Bukan hanya mata pembelajaran, siswa juga diajarkan tentang pendidikan moral dan siswa diajarkan keterampilan agar mampu membiasakan diri hidup secara mandiri. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dan bakat peserta didik. Pengembangan kemampuan dan bakat di sekolah dasar bertujuan untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi siswa supaya dapat mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya baik di bidang akademik maupun non-akademik yang nantinya dapat mereka manfaatkan di masa depan yang akan datang. Yang keempat, menjadikan peserta didik membentuk individu yang mampu hidup secara berkelompok. Dengan adanya tujuan tersebut, siswa akan diajarkan tentang keterampilan sosial seperti kerjasama tim, menyelesaikan konflik secara baik, dan dapat mengungkapkan pendapatnya. Sehingga dengan begitu dapat melatih siswa untuk bisa beradaptasi di lingkungan sosial yang lebih luas nantinya. Yang terakhir, memberikan bekal dan mempersiapkan kemampuan dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya. Pendidikan sekolah dasar bertujuan untuk membentuk fondasi bagi peserta didik agar nantinya mereka lebih jauh siap untuk memasuki tahap pendidikan selanjutnya dengan keterampilan dasar yang lengkap, karakter yang baik, dan tentunya kesiapan mental maupun fisik. Bekal ini penting untuk memastikan kelancaran proses belajarnya di jenjang yang lebih tinggi, di mana materi pembelajaran akan menjadi lebih kompleks dan pemahaman yang lebih mendalam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Secara umum, fungsi pendidikan sekolah dasar meliputi 1. Pengembangan pengetahuan dasar, 2. Pembentukan karakter,
3. Pengembangan potensi diri. 4. Sosialisasi awal bagi pelajar. 5. Persiapan pendidikan lanjutan. 6. Peningkatan kesehatan dan keterampilan fisik. Dan yang terakhir, pembentukan warga negara yang baik. Ada beberapa fungsi dari pendidikan dasar sebagai acuan sebelum melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya. Adapun fungsi dari pendidikan dasar menurut Muhammad Ali dalam bukunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan melalui pendidikan dasar, maka peserta didik akan dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir secara kritis, membaca, menulis, berhitung, dan penguasaan dasar untuk mempelajari saintek, serta kemampuan dalam berkomunikasi yang merupakan suatu tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, dengan pendidikan dasar dapat memberikan dasar-dasar untuk dapat mengikuti pendidikan pada tingkat selanjutnya. Karena pada hakikatnya, keberhasilan mengikuti pendidikan di sekolah menengah serta perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengikuti pendidikan dasar. Fungsi pendidikan sekolah dasar adalah memberi pondasi awal bagi perkembangan anak secara menyeluruh, mencangkup aspek akademik maupun non-akademik. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait pendidikan sekolah dasar yang telah disampaikan oleh rekan saya, dan saya akan melanjutkan pada materi tentang tahapan perkembangan kemampuan anak pendidikan sekolah dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan sekolah dasar. Yang pertama ada tahapan perkembangan kemampuan anak pendidikan sekolah dasar. Yang pertama kelas 1 sampai kelas 2 pada usia 7 sampai 8 tahun. Nah, pada usia ini perkembangan anak mencakup yaitu mengajukan pertanyaan dasar, mengidentifikasi perbedaan, menceritakan kembali kejadian, serta menggunakan gambar atau objek untuk penalaran. Nah, pada usia ini anak biasanya itu masih ke bawah dari pendidikan sebelumnya, yaitu pendidikan TK atau PAUD. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan dasar terkait yang ditanyakan kepada kita, calon pendidik nantinya, biasanya anak itu menanyakan tentang apa yang ia lihat, contohnya hewan apa itu Bu Guru, seperti itu. Nah, jika menceritakan kembali kejadian, biasanya setelah ia berlibur ke suatu tempat, maka ia akan menceritakan kembali kejadian yang telah ia lakukan pada kita sebagai calon pendidik nantinya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kelas 3 sampai kelas 4 pada usia 8 sampai 10 tahun. Perkembangannya yaitu ada menghubungkan sebab dan akibat, yang kedua ada menyusun urutan peristiwa, yang ketiga ada memecahkan masalah sederhana, yang keempat ada membuat keputusan sederhana. Nah, contoh penerapannya dalam pembelajaran seperti pada kelas 3 sampai kelas 4, biasanya pada soal matematika, anak ini sudah diajarkan tentang pembagian dengan cara porogapit atau bersusun istilahnya. Nah, pada pembelajaran tersebut, anak sudah mulai bisa memecahkan masalah-masalah sederhana seperti itu, seperti perkalian, pembagian, dengan cara-cara atau rumus-rumus tertentu pada pelajaran matematika. Yang selanjutnya ada kelas 5 sampai kelas 6 pada usia 10 sampai 13 tahun. Perkembangannya yaitu ada membandingkan dan membedakan, yang kedua ada menganalisis masalah, yang ketiga ada berpikir reflektif, yang keempat ada mengevaluasi argumen. Pada kelas ini biasanya anak itu sudah mulai memaparkan opininya. Jika ia mempunyai pendapat, maka ia akan beropini, berpendapat terhadap suatu masalah atau permasalahan. Nah, biasanya pada tahap ini anak juga mulai bisa memecahkan masalahnya sendiri, dan ia akan bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan sekolah dasar. Yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu tentang faktor internal atau faktor yang berasal dari diri individu siswa. Ada faktor fisik, motivasi, kesiapan belajar, kecerdasan dan minat, psikologis, serta perbedaan gender. Mengapa faktor fisik ini berpengaruh? Karena kesehatan dan perkembangan fisik anak mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Jika anak memiliki kondisi fisik yang kurang baik, maka ketika pembelajaran ia akan merasa terganggu dengan kondisi fisiknya. Yang kedua ada faktor motivasi, yaitu dorongan yang mendorong anak untuk terus belajar dan berprestasi dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Yang selanjutnya ada kesiapan belajar, yaitu berkaitan dengan sejauh mana anak memiliki kesiapan mental dan emosional untuk menerima pengalaman belajar yang baru. Yang selanjutnya ada kecerdasan dan minat, yaitu mempengaruhi kemampuan anak dalam memahami konsep, memecahkan masalah, serta mengembangkan keterampilan. Yang selanjutnya ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini
berkaitan dengan rasa kepercayaan diri pada anak, kecemasan, serta ketahanan emosinya dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, ada perbedaan gender. Nah, biasanya anak laki-laki ini lebih suka pada pelajaran yang berbau dengan non-akademik, contohnya seperti olahraga, seperti itu. Sedangkan anak perempuan lebih ke pelajaran akademik. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini merupakan lingkungan pertama dan utama dalam perkembangan anak. Nah, keluarga yang memberikan dukungan positif maka akan membantu anak dalam membangun rasa percaya diri dan semangat belajar anak, terutama kedua orang tuanya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu faktor sosial ekonomi. Nah, keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang sangat minim kesulitan akan membeli perlengkapan sekolah atau membiayai pendidikan anak. Nah, ini juga menjadi salah satu pengaruh pada pendidikan sekolah dasar. Yang selanjutnya ada faktor sosial budaya. Nah, misalnya kebiasaan membaca atau berdiskusi dalam keluarga yang kuat akan berdampak pada positif kebiasaan belajar anak. Hal ini sangat berpengaruh pada proses pembelajaran anak ketika di sekolah. Solusi permasalahan pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, peningkatan kualitas guru. Hal ini dapat diwujudkan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional dengan memberikan pelatihan yang berkala kepada guru agar mereka terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar. Selanjutnya, pemberian penghargaan dan motivasi. Meningkatkan intensif dan penghargaan kepada guru untuk mendorong kinerja mereka dalam mengajar. Yang kedua, menyediakan fasilitas yang memadai dengan cara menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan mendukung proses belajar mengajar. Contoh pengadaan fasilitas belajar yang memadai yaitu yang pertama, ruang kelas yang layak, yang kedua, perpustakaan yang lengkap, yang ketiga, sarana pembelajaran modern, yang keempat, alat peraga pendidikan, yang kelima, fasilitas kesehatan dan keamanan. Yang ketiga adalah meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Aksesibilitas yang baik memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa terhalang oleh faktor geografis, ekonomi, ataupun faktor sosial. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur sekolah, pengurangan biaya pendidikan, program pendidikan untuk anak putus sekolah, pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus, dan juga peningkatan akses ke materi pembelajaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Solusi yang keempat yaitu pendekatan yang sesuai dengan kondisi. Pendekatan yang sesuai dengan kondisi dapat diciptakan dengan mempertimbangkan materi pembelajaran, karakteristik siswa, dan tujuan pembelajaran. Beberapa tips untuk memilih pendekatan pembelajaran yang tepat adalah: yang pertama, pertimbangkan materi pembelajaran. Apakah lebih cocok dipelajari secara individual atau kelompok, dan apakah abstrak atau konkret. Yang kedua yaitu pertimbangkan karakteristik siswa. Apakah lebih suka belajar secara aktif atau pasif, dan apakah lebih suka belajar secara visual, auditori, atau kinestik. Yang ketiga yaitu pertimbangkan tujuan pembelajaran, apakah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Solusi yang kelima yaitu lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif adalah situasi yang mendukung kegiatan belajar mengajar dan membuat siswa merasa tenang dan tertib. Berikut beberapa cara untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama yaitu menata ruang kelas. Yang kedua, susun jadwal pelajaran. Yang ketiga, berikan motivasi visual. Yang keempat, gunakan metode pembelajaran yang interaktif. Yang kelima, jalin komunikasi dengan siswa. Yang keenam, merencanakan kegiatan pengajaran. Yang ketujuh, atur formasi duduk siswa. Dan yang terakhir yaitu tetapkan tata tertib. Baik, selanjutnya adalah kelemahan dari pendidikan dasar di Indonesia. Permasalahan yang sering dihadapi pada jenjang pendidikan sekolah dasar di Indonesia meliputi distribusi guru yang tidak merata, kurangnya sarana dan prasarana, ketimpangan akses pendidikan, rendahnya kontribusi orang tua siswa, serta tingginya angka putus sekolah. Untuk penjelasan lebih detailnya, serta solusi dari permasalahan tersebut akan dibahas di video selanjutnya. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai ketidakmerataan guru yang sudah ditayangkan pada video sebelumnya. Ketidakmerataan guru adalah kondisi di mana distribusi guru ini tidak seimbang, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun wilayah. Nah, distribusi guru tidak merata. Faktor-faktor penyebab ketidakmerataan guru ini adalah yang pertama, kurangnya insentif, gaji, tunjangan, dan fasilitas yang ditawarkan di daerah terpencil seringkali tidak memadai, sehingga guru kebanyakan enggan ya untuk ditugaskan di sana. Karena memang teman-teman, jika bekerja di pelosok pastinya adalah kurangnya fasilitas, terus kemudiannya akses perjalanan seperti transportasi, seperti yang sebelumnya adalah di video, jalan yang masih tidak rata, banyak geronjalan seperti itu, pasti
menyulitkan guru untuk jalan menuju sekolah. Kebutuhan tidak sesuai. Sekolah tertentu memiliki jumlah siswa yang besar tetapi hanya sedikit gurunya, sementara sekolah lain dengan jumlah siswa lebih kecil memiliki guru yang berlebih. Hal ini bisa dapat terjadi karena kebijakan penempatan guru yang kurang dan tidak optimal. Dampaknya, teman-teman, ini bisa menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan. Di daerah yang kekurangan guru, tentu saja siswa tidak mendapatkan pembelajaran yang optimal. Terjadi kesenjangan pendidikan, kemudian beban kerja guru yang berat karena ketidakmerataan distribusi penempatan guru. Nah, solusi dari saya yang bisa mengatasi ketidakmerataan penempatan guru ini, yang pertama mungkin dari pemerintah bisa memberikan insentif lebih untuk guru yang mau bekerja di daerah pelosok, seperti memberikan tunjangan berlebih, fasilitas yang memadai, atau kemungkinan penghargaan untuk guru yang bersedia di tempat yang terpencil. Yang kedua adalah peningkatan infrastruktur dengan cara memperbaiki akses transportasi, jaringan komunikasi, dan fasilitas umum di daerah terpencil. Yang ketiga, kebijakan rotasi guru, yaitu menerapkan sistem rotasi atau penugasan sementara untuk memastikan guru berkualitas juga mengajar di daerah kurang terlayani. Yang keempat adalah program rekrutmen lokal, yaitu melatih dan merekrut guru dari daerah terpencil agar mereka lebih mau bekerja di daerah asalnya. Dan yang terakhir adalah pengawasan distribusi, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan distribusi guru secara rutin untuk memastikan pemerataan. Dengan upaya ini, semoga dapat diharapkan ketidakmerataan guru dapat teratasi dan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini dapat meningkat. Terima kasih, itu saja komentar dari saya. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Menanggapi permasalahan yang sudah ditayangkan pada video sebelumnya, yaitu saya akan memberikan sedikit komentar terhadap video yang sudah ditayangkan mengenai permasalahan, salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia, yaitu mengenai sarana dan prasarana yang kurang mendukung pada jenjang pendidikan sekolah dasar, yaitu untuk pengertian sarana sendiri, yaitu mencakup fasilitas secara fisik yang dalam artian seperti contohnya bangunan sekolah, ruang kelas, serta peralatan belajar. Nah, hal tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan salah satu hal yang menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, untuk prasarana yaitu mengenai toilet dan sanitasi. Nah, toilet yang tidak memadai atau fasilitas sanitasi yang buruk mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan siswa dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah seperti itu. Jadi pentingnya kita dalam memadahkan atau mewadahi seperti kayak sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini perlu kita tekankan dibuat untuk sebaik mungkin guna mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain itu, biasanya permasalahan ini terjadi karena pemerintah ataupun pihak sekolah sendiri yang kurang bersikap perhatian atau masih lalai terhadap gedung-gedung sekolah seperti sekolah dasar yang ruang kelasnya masih kurang memadai, contohnya bangku dan kursinya masih rusak atau seperti itu. Nah, pemerintah juga mungkin kurang perhatian terhadap hal tersebut sehingga menuntut pihak sekolah untuk mandiri dalam melakukan perbaikan tersebut. Nah, biasanya juga ada pihak sekolah itu yang kurang teliti atau kurang perhatian terhadap sarana yang kurang memadai sehingga dampaknya itu pada proses pembelajaran siswa yang kurang efektif seperti itu. Mungkin itu saja komentar yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, dan untuk permasalahan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengomentari pada permasalahan video sebelumnya, yaitu tentang ketimpangan akses pendidikan sekolah dasar. Ketimpangan akses pendidikan sekolah dasar di Indonesia menjadi salah satu isu serius yang memengaruhi pemerataan kualitas pendidikan. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan signifikan dalam kesempatan dan fasilitas yang dimiliki anak-anak di berbagai wilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan atau wilayah terpencil. Ketimpangan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Yang kedua, minimnya jumlah dan kualitas guru. Yang ketiga, kondisi ekonomi keluarga. Yang keempat, letak geografis yang sulit dijangkau. Yang kelima, kesenjangan sosial dan budaya. Ketimpangan akses pendidikan ini memiliki dampak
yang mengakibatkan rendahnya angka partisipasi sekolah dasar di daerah tertentu yang berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah. Selain itu, kesenjangan pendidikan ini memperbesar disparitas sosial ekonomi di masa depan, karena anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan berkualitas cenderung mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Solusi untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan, yang pertama, meningkatkan infrastruktur pendidikan. Yang kedua, mengadakan program seperti guru penggerak untuk memperluas meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Yang ketiga, pemerintah bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk menjalankan program pendidikan di daerah terpencil. Yang keempat, memperbanyak beasiswa untuk meningkatkan biaya tambahan seperti seragam, buku, dan transportasi di daerah terpencil. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan program edukasi. Ketimpangan akses pendidikan di sekolah dasar tidak hanya menjadi masalah pendidikan, tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan perhatian cukup serius. Solusi yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan langkah-langkah konkret, pendidikan dasar yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia dapat tercapai, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan memberikan komentar tentang video sebelah, yaitu minimnya rendahnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Minimnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan itu merupakan salah satu masalah dalam menunjang kegiatan pembelajaran sekolah. Dukungan orang tua pada saat anak belajar dapat mendukung prestasi belajar anak di sekolah. Hubungan keluarga yang harmonis antara ayah, ibu, dan anak itu merupakan dambaan bagi setiap anak, dan dukungan penghargaan berupa penghargaan positif terhadap individu, dorongan atau persetujuan terhadap ide atau perasaan individu, dan membandingkan secara positif individu dengan orang lain. Kualitas hubungan dengan orang tua memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak. Dukungan keluarga yang memiliki keakraban secara emosional dianggap memiliki pengaruh terhadap kemampuan anak dalam suatu prestasinya. Keberhasilan akademik siswa dipengaruhi oleh dukungan orang tuanya, seperti kegiatan belajar mereka di rumah, perhatian orang tua kepada siswanya, kemudian melibatkan diri dan mengawasi proses belajar anak. Dukungan orang tua mendatangkan rasa senang, aman, nyaman, puas, dihargai, dan berarti bagi anaknya sendiri. Dukungan dari orang tua memiliki keterkaitan dengan nilai akademis yang didapat anak di sekolah. Apabila dukungan yang berasal dari orang tua banyak diberikan, maka dapat diyakini akan membentuk karakter anak yang cerdas, solidaritas tinggi, serta kepercayaan diri yang baik pada anak, sehingga anak memiliki kemampuan untuk meraih apapun yang dicita-citakan, termasuk prestasi yang tinggi di sekolahnya. Kemudian, dampak rendahnya keterlibatan orang tua itu ada banyak sekali, ada dampak akademik, emosional, sosial, perilaku. Dampak akademiknya sendiri itu ada anak mungkin mengalami kesulitan belajar atau kurang motivasi dalam pendidikan. Itu karena yang tadi itu tidak ada keterlibatan antara orang tua dengan anaknya dalam mengawasi anaknya belajar, dalam mengawasi anaknya untuk memberikan motivasi belajar. Kemudian ada dampak emosional. Anak bisa merasa tidak diperhatikan yang dapat menyebabkan rendahnya rasa percaya diri. Karena itu penyebabnya karena tidak dekat dengan orang tuanya yang menyebabkan anak seperti tidak ada rasa kepercayaan dirinya. Kemudian ada dampak sosial. Anak mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Ini antara interaksi yang tidak biasa dilakukan orang tua dengan anaknya. Kemudian ada perilaku. Rendahnya perhatian dapat menyebabkan anak mencari perhatian di luar rumah dengan cara yang negatif. Karena anak di rumah tidak diperhatikan oleh orang tuanya, maka anak tersebut akan mencari perhatian ke luar, bukan perhatian dari orang tuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan komentar. Untuk penjelasan, untuk komentar selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan memberikan tanggapan mengenai video yang telah ditayangkan sebelumnya, mengenai tingginya angka putus sekolah pada jenjang SD. Tingginya angka putus sekolah pada jenjang SD di Indonesia adalah masalah serius yang mempengaruhi masa depan generasi muda dan pembangunan bangsa. Anak-anak usia sekolah dasar seharusnya berada di fase penting untuk membangun fondasi keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung yang menjadi modal utama untuk mereka melanjutkan pendidikan dan berkontribusi dalam masyarakat.
Angka putus sekolah mencerminkan berbagai masalah sistemik seperti kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Ini menunjukkan bahwa perlu pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk mengatasi akar masalahnya. Daerah-daerah terpencil seperti di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah-wilayah pelosok lainnya menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan kota-kota besar. Ketimpangan dalam infrastruktur, jumlah tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan memperburuk situasi dan menambah tingginya angka putus sekolah di jenjang SD. Tingginya angka putus sekolah akan berdampak jangka panjang pada peningkatan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar beresiko mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan, yang akhirnya melanggengkan siklus kemiskinan. Masalah ini membutuhkan intervensi yang tepat sasaran seperti bantuan ekonomi langsung melalui program seperti beasiswa atau bantuan pendidikan yang dapat langsung dirasakan oleh siswa. Selanjutnya, pentingnya kesadaran masyarakat dapat diwujudkan dengan mengedukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar, khususnya di komunitas-komunitas yang masih kurang memahami dan menghargai pendidikan. Selanjutnya, kolaborasi multi pihak. Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan. Masalah ini juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara luas. Orang tua, tokoh masyarakat, dan dunia usaha memiliki peran penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Tingginya angka putus sekolah harus menjadi alarm bagi semua pihak untuk segera bertindak. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan bangsa. Baik, sebelumnya selamat siang Kak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Reva Anggraini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Hendak meminta waktu kepada Kakak untuk mewawancarai guna memenuhi tugas UAS kami di matkul pengantar ilmu pendidikan. Untuk kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Wahid Agus dari FKIP juga. Saya dari PG PAUD. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang tanggapan seberapa pentingnya pendidikan sekolah dasar menurut kakak? Menurut saya nih ya, karena saya juga pernah ngajar SD nih. Saya pernah jadi guru honorer waktu itu. Mungkin tanggapan saya sangat penting karena kenapa, memang yang namanya sekolah dasar, anak-anak disiapkan dasarnya dulu. Gimana sih dunia persekolahan itu? Terus mungkin di waktu saya jadi guru honorer itu ya Kak, ada sedikit problemnya sendiri lah. Kayak anak-anaknya mungkin kan seperti kita ketahui, kayak anak-anak sekarang nih lebih apa ya, kecanduan sama gadgetnya, kayak saya lihat memang anak-anak itu kurang sosialisasinya. Jadi mungkin bersosialisasi tapi mereka tuh membahas tentang gadgetnya. Ini loh, aku belajar ini, aku main ini. Nah, kayak gitu. Terus kadang mereka itu kayak lebih cenderung menyendiri. Nah, kayak gitu. Sewaktu saya mengajar mungkin problemnya seperti itu. Lalu hal apa yang perlu diperhatikan dalam pendidikan sekolah dasar ketika kita nantinya menjadi seorang pendidik? Tanggapan kita atau hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika nanti mengajar seperti apa Kak? Mungkin yang perlu diperhatikan ya Kak, kita kan ini memang dipersiapkan sebagai tenaga pendidik nantinya, karena memang dari FKIP gitu. Mungkin lebih ke kita gimana sih, kayak kita memang mau jadi guru SD, gimana kita cara menyikapi anak SD. Jadi kita harus ikut andil ke anak SD itu. Jadi kita mau belajar ke anak SD, kita mau ngajar anak SD, ya apa caranya kita bisa berbaur sama anak SD. Nah, karena kenapa? Kalau kita sudah bisa berbaur sama mereka, pasti ketika kita mengajar mereka pasti itu lebih mudah. Nah, karena mereka menganggap, oh ini lo guruku, ini juga bisa jadi temanku. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dan tanggapannya. Itu tadi beberapa pertanyaan yang telah saya sampaikan kepada kakak, dan terima kasih sudah bisa membantu kami dalam menyelesaikan tugas pembelajaran ini. Terima kasih Kak. Sama-sama.
Baik, dari tayangan video yang sudah kami tampilkan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan sekolah dasar merupakan fondasi utama dalam pembentukan pengetahuan yang mencakup transfer pengetahuan akademik, baik sosial ataupun pembentukan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sekolah atau guru, bahkan orang tua sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan sekolah dasar yang berkualitas dan mampu mendukung perkembangan siswa secara holistik. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.